Baik, di sini saya akan memperkenalkan. Nama saya Maria Gina Cesa. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu staf dan panitia. Staf adalah setiap petugas yang khusus diangkat memberi pelayanan dan nasihat kepada manajer di dalam suatu organisasi, terutama dalam bidang keahliannya. Panitia adalah sejumlah orang yang diangkat atau dipilih untuk berkumpul pada suatu daerah pada suatu dasar yang tersusun. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis staf dan panitia. Staf. Atas dasar penggolongannya, staf dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, staf khusus atau spesialis staf. Terbagi menjadi 1. Terbatas dalam pemberian nasihat dan bantuan serta tidak mempunyai kekuasaan terhadap elemen-elemen lain lain dalam organisasi. Yang kedua, nasihat dan bantuan yang diberikannya ditujukan kepada seluruh bagian-bagian atau seksi-seksi dan kepada staf lainnya. Yang ketiga, memberikan nasihat dan bantuan untuk suatu lapangan tertentu. Yang kedua adalah staf pribadi atau personel staf. Penjelasannya, memberikan layanan atau bantuan kepada seorang manajer dalam suatu organisasi tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang panitia. Sebuah panitia dapat berposisi lini dan dapat pula berposisi sebagai staf, tergantung dari tugas-tugas panitia tersebut. Panitia yang bertugas sebagai penasihat atau pelayan bagi unsur lain di dalam organisasi dapat dikatakan sebagai staf. Sebaliknya, panitia yang melakukan tugas-tugas pemimpin yakni berposisi sebagai lini. Selanjutnya, tugas-tugas staf dan panitia. Seorang staf bertugas layanan dan nasihat kepada manajer di dalam bidang keahlian staf yang bersangkutan. Kedudukan staf tidak sama dengan manajer. Dia hanya sebagai pembantu dari pemimpin dan tidak boleh mengeluarkan perintah kepada petugas lainnya ataupun lini. Selanjutnya saya akan menjelaskan adanya kualifikasi staf. Yang pertama, pengetahuan yang luas tentang organisasi, badan, atau perusahaan di mana ia bekerja. Yang kedua, mempunyai sifat-sifat pribadi seperti kesetiaan, tenaga yang besar, kesehatan, inisiatif, pertimbangan yang baik, dan kepanitiaan bergaul. Yang ketiga, mempunyai semangat kerjasama yang ramah dan tamah. Selanjutnya ada delegasi. Arti delegasi. Selanjutnya ada delegasi. Delegasi diartikan sebagai kegiatan seseorang manajer untuk menugaskan bawahannya mengerjakan bagian tugas manajer yang bersangkutan dan pada waktu yang bersamaan memberikan kekuasaan kepada bawahannya tersebut sehingga bawahannya dapat mengerjakan tugas sebaik-baiknya atau dapat mempertanggungjawabkan hal-hal yang dikerjakannya. Selanjutnya ada delegasi efektif. Yang pertama, unsur delegasi harus lengkap dan jelas. Yang kedua, manajer harus memberikan tugas pada orang yang tepat dan bertanggung jawab. Yang ketiga, manajer yang memberikan tugas harus memberikan peralatan yang cukup dan menguasakan keadaan sekitar yang efisien. Yang keempat, manajer yang memberikan tugas harus memberikan intensif. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.